Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan dan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 119. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Kesedihan dan kekecewaan Shanu melebur dalam peluk suaminya. Dekapan Zahran adalah salah satu tempat ternyaman yang ia butuhkan saat ada di dalam duka seperti sekarang ini. Harusnya aku sadar sejak lama. Kenapa saat kita menikah, aku dinasabkan pada nama ibuku. Harusnya juga aku peka kenapa cerita bapak kadang beda-beda. Itu semua karena aku ingin berpikir yang baik-baik saja. Dan sekarang, saat aku sudah mendapatkan fakta yang sebenarnya, ternyata memang sakit ada di posisi ini. Tutur Shanum yang masih membenamkan diri di pelukan suaminya. Dan kenapa harus Pak Arsen? Lirih Shanum. Takdir, tukar Zahran. Shanum tetap terduduk di atas brankarnya sementara Zahran berdiri mereka di tepinya. Pasti bapak gak mau kamu sedih. Dia berusaha melindungi kamu. Open-minded sayang, semua ini terjadi karena kehendaknya. Dan pasti ada hikmah di balik ini semua. Lanjut Zahran lembut sekali. Kepala Shanum mengangguk pelan. Dia sudah lebih tenang sekarang. Dia sudah bisa menerima perkataan orang lain. Kapan kita pulang, Bang? Tanya Shanum lalu perlahan melepaskan diri dari pelukan Zahran lalu mengusap basah di pipinya. Tunggu sampai tekanan darah kamu normal lagi. Mungkin besok atau lusa. Zahran membantu Shanum mengusap air mata itu dengan sangat lembut. Tapi aku mau cepat-cepat pulang. Shanum merajuk ingin pulang. Ya udah, makanya kamu harus nurut apa kata dokter, apa kata abang. Lepaskan semua pikiran-pikiran buruk kamu. Tinggalkan kesedihan kamu, setelah itu baru kamu atur pola makan dan jalankan anjuran-anjuran dokter. Semuanya dimulai dari hati dan pikiran kamu sayang. Shanum mendengar apa kata Zahran. Shanum meraba perutnya lalu menurunkan pandangannya pada perutnya itu. Maafin mama ya nak. Mama janji, mama gak akan bikin kamu sedih lagi. Ayo gerak lagi. Mama kangen sama gerakan kamu. Ucap Shanum setelah sedang mengajak ngobrol pada janinnya. Zahran tersenyum dan tergoda untuk melakukannya juga. Zahran meraba baby bump istrinya dengan penuh kasih sayang. Hey boy, kasih papa tanda kalau kamu baik-baik saja di sana. Ucap Zahran perlahan. Senyuman Shanum mulai terbit lagi walau masih dalam naungan awan mendung kesedihan. Shanum agak kaget saat mulai ada gerakan lagi setelah berjam-jam. Sejak pagi tadi tak ada respon dari dalam perutnya. Wah, dia merespon. Zahran juga ikut takjub dan kaget merasakan respon dari si jabang bayi. Iya, alhamdulillah, aku gak cemas lagi, ungkap Shanum penuh syukur. Good boy, puji Zahran lalu mengecup bagian yang bergerak itu. Shanum semakin terhibur dan sekarang apalagi yang perlu ia ingkari, nikmat Tuhan mana lagi yang bisa ia dustakan. Walau duka berulang kali menghampiri hidupnya, tapi Tuhan juga beribu kali memberikan rezeki dan anugerah yang tak terhitung dan tak terhingga. Dia aktif banget, seneng deh, ungkap Shanum. Mamanya udah mulai bersinar, udah gak mendung lagi, jawab Zahran. Pada akhirnya mereka berdua keasikan bermain dengan calon anak mereka yang mulai bergerak aktif. Sampai orang tua masuk ke dalam ruangan dan merasa lega saat melihat Shanum sudah mulai bisa tersenyum lagi. Alhamdulillah, gumam Dharma dengan mata berembun. Ilham juga tak kalah lega. Dia berharap Zahran benar-benar bisa mendampingi Shanum sampai psikis Shanum pulih lagi seperti sedia kala. Arsen butuh waktu. Setelah menemui Shanum, dia tertegun di dalam mobilnya untuk waktu yang cukup lama. Shanum, gumamnya berulang kali betapa Arsen ingin memeluk Shanum, seperti ia memeluk Melissa. Sayangnya, dia tak bisa melakukan itu karena Shanum serta-merta menolak. Setelah agak tenang, Arsen menarik ponselnya dan mendapati puluhan panggilan tak terjawab dari Melissa, Diana, dan nomor rumah. Ada juga panggilan dari nomor satpam rumahnya.
Arsen sengaja menyetel ponselnya dalam mode senyap. 42 panggilan tak terjawab. Gumam Arsen lalu membuka beberapa pesan yang masuk. Pak Arsen, ibu mengamuk dan histeris sejak tadi. Apa Pak Arsen bisa pulang sebentar? Mengamuk dan histeris? Apa ada hubungannya dengan Zahran? Sembari menyalakan mesin mobil, Arsen juga sedang mencoba menelpon balik pada Melissa. Tapi nomor Melissa sudah tak bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, Arsen pun segera tancap gas untuk pulang ke rumahnya. Teman-teman Melissa merasa heran karena Melissa tak bisa dihubungi. Mereka juga tak direspon saat hendak bertamu ke apartemennya. I got a bad feeling. I think something bad happens inside, kata salah satu kawan bule Melissa. I think so, sahut Dena, salah satu teman yang berasal dari Jakarta. Oh iya, aku ingat. Hubungi Henry. Waktu itu Mel pernah bilang kalau Henry tahu password apartemennya ini, kata Carla yang juga berasal dari Indo. Oke, I call Henry, kata teman yang bule itu. Mereka semua panik karena mendadak Melissa tak bisa dihubungi. Mereka sedang berusaha mengetahui apa yang terjadi. Hi guys, I'm here. What happened? Seorang bule Prancis tak lama muncul dari ujung lorong sebelum sempat ditelepon dan mungkin itulah yang namanya Henry. We lost contact with Mel. We feel something bad happened to her. Come on, open the door. You know the password, right? Kata Dena. Oke. Henry maju dan memencet beberapa kombinasi angka yang ia ketahui. Entah kenapa. Henry juga tahu akses masuk ke apartemen Melissa. Mungkin Henry adalah teman terdekat Melissa selama di Paris. Mereka lega saat Henry berhasil membuka pintu. Semua teman Melissa langsung menyebar mencari Melissa ke beberapa titik di dalam rumah apartemen yang tak terlalu besar itu. Mel, where are you? Are you okay? Seru Dena. Dena langsung masuk ke dalam kamar Melissa dan tak menemukan Melissa di kamar. Dena hanya melihat ponsel Mel yang hancur tak karuan di atas lantai. What's wrong with you, Mel? Gumamnya. Dia curiga Melissa ada di dalam kamar mandi karena terdengar suara shower yang menyala. Dena berjalan ke arah pintu kamar mandi. Tok tok. Mel? Baby honey? Kamu ada di dalam kan? Tanya Dena dan tak ada jawaban. Dena iseng memutar daun pintunya dan... Oh my god, Mel! Dena terkaget dan berteriak histeris begitu melihat apa yang terjadi di dalam kamar mandi Melissa. Seketika semua teman-teman yang masih dalam luar kamar ikut masuk melihat apa yang terjadi. Mel, gumam Carla ikut shock apa yang terjadi. Melissa nyaris terbenam di dalam bathtub dengan mulut berbusa. Henry tak banyak bicara dan langsung memangku Melissa dari sana. Mel, ada apa dengan kamu? Ya Tuhan, Dena sampai merasa lemas melihat keadaan Melissa saat ini. Henry tak banyak bicara lagi dan segera membawa Melissa ke rumah sakit terdekat diikuti oleh semua teman-temannya. Arsen sudah sampai di rumah. Dia melihat Diana seperti orang stres mondar-mandir mencoba menghubung Melissa dan sialnya tak diangkat. Diana juga tak pernah menyimpan nomor telepon teman-teman terdekat Melissa di Prancis, Paris. Ini semua karena perbuatan bodohmu. Pengkhianatanmu telah menciptakan efek domino. Aku benci padamu, Arsen. Rutuk Diana dan Arsen hanya diam saja. Tak marah walau Diana berulang kali bicara kasar padanya. Apalagi pikiran Arsen sedang terbelah sekarang antara rumah tangganya dan juga Shenum. Dan kamu hanya diam saja seperti orang dungu? Aku benar-benar menyesal telah menikahimu, Arsen. Aku tahu ini salahku. Tapi andai kamu bersabar dan tak asal mengambil keputusan ini, semua juga tak akan pernah terjadi. Balas Arsen mulai terpancing. Jangan membela diri. Tak ada hak untuk orang bersalah sepertimu untuk membenarkan tindakanmu dan menyalahkan tindakanku. Tapi sekarang Melissa tahu, dan dia tahu dari orang lain, bukan dari kita sebagai orang tuanya. Diana sudah tak bisa tenang lagi. Diana sangat gusar dan gelisah. Tak tahu lagi harus bagaimana. Kring, ada telepon masuk. Telepon dari Paris dan dengan segera Diana mengangkatnya. Halo? Ini Bu Diana, ibunya Mel. Sepertinya menelpon adalah Dena yang mendapat nomor Diana dari pihak kampus. Iya, saya maminya Mel. Jawab Diana dengan sangat antusias. Syukurlah, maaf Bu. Dengan berat hati kami harus mengabarkan kabar kurang mengenakan pada Bu Diana. Diana semakin risau.
Katakanlah, apa nih tentang Mel? Di mana dia? Bisa tolong berikan teleponnya pada Mel? Maaf Bu, beberapa saat lalu kami dapati Mel mengalami overdosis di apartemennya. Kami sudah membawanya ke rumah sakit terdekat. Diana lunglai. Diana hancur sekali. Hari ini adalah hari kehancuran dan kesempurnaan yang sempurna untuknya. Arsen mencoba menyimak dan mengetahui apa yang terjadi. Dan saat melihat Diana terbungkam dengan air mata yang berjatuhan begitu saja, Arsen tahu kalau Melissa pasti sedang tidak baik-baik saja. Bu, halo Bu. Diana roboh. Tubuhnya terduduk lemas di atas permadani di kamarnya dan dia sudah tak bisa berkata-kata lagi. Arsen segera merebut handphone itu dan mengambil alih pembicaraan. Halo, ini saya papinya Mel. Ada apa? Apa yang terjadi? Oh iya Pak, Mel diduga menyalahgunakan obat penenangnya dan kami mendapatinya hampir terbenam di bathtub siang ini. Dokter sudah mengambil tindakan, tapi kami belum tahu bagaimana keadaannya sekarang. Arsen semakin dan semakin menyesal. Dia semakin merasa menjadi orang paling bangsat di dunia ini setelah membuat Melissa juga harus mengalami hari yang kelabu ini. Tapi Arsen terlihat lebih tenang. Kami akan segera ke sana. Kami akan segera mencari tiket untuk ke sana, tegas Arsen. Baik Pak, terima kasih. Tolong tetap pantau dan jaga Melissa sebelum kami tiba di sana. Oke Pak, terima kasih. Arsen menyimpan handphone milik Diana di nakas lalu dia berusaha membantu Diana untuk bangkit tapi Diana menolak. I hate you. Desis Diana dengan tatapan penuh kebencian pada Arsen. Ini bukan saatnya, Di. Kalau sampai Mel kenapa-napa, aku sendiri yang akan membunuhmu, Arsen. Ancam Diana semakin kacau. Arsen mencoba tak memperdulikan dan segera mencari tiket ke Paris. Dia berharap ada penerbangan di hari besok atau secepatnya. Mel, Diana lemah lagi saat mengingat Melissa. Dan demikianlah keadaan di rumah tangga Arsen kini telah luluh lantak tak karuan karena dosa Arsen di masa lalu dan karena kecerobohan Diana dalam mengambil keputusan. Kini mereka sedang merasakan buah dari perbuatan mereka. Dua hati anak perempuan telah disakiti, dua-duanya mengalami tekanan yang sama. Sayangnya, Melissa tak bisa mengendalikan diri sehingga mengambil jalan pintas yang membuat dirinya celaka seperti sekarang ini. Malam sudah semakin larut. Zahran tertidur di sofa tunggu dan tiba-tiba Shenum kebangun. Tenggorokannya terasa kering. Tanpa membangunkan Zahran, dia berusaha sendiri meraih botol minuman dari nakas lalu meneguknya perlahan. Shenum terjaga. Rasa kantuknya tiba-tiba hilang, entah kenapa. Secara spontan dia ingat pada seseorang. Bayangan orang itu masuk begitu saja ke dalam pikirannya. Kok aku ingat sama Kak Melissa ya? Gumamnya merasa heran sendiri. Padahal Melissa selalu sinis padanya, tapi kenyataannya mereka adalah saudara seayah. Kak Mel, gumam Shenum, lagi dan hatinya resah. Kamu pasti akan semakin benci sama aku. Shenum terjaga. Dia menghabiskan sisa malamnya dengan mengingat Melissa diselingi dengan lantunan doa meminta jalan terbaik untuk semua yang telah terjadi ini. Kok aku keinget sama Kamel terus ya? Shenum berusaha memejamkan lagi matanya, tapi wajah Melissa terus liburan di dalam benaknya. Ada apa ya? Bagaimana kabar Melissa selanjutnya ya? Kita tunggu kabarnya di bab selanjutnya ya. Dan bersambung. Assalamualaikum.